Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya nih sama teman-teman, kenapa sih Uswah kalau jelasin apa-apa itu selalu pakai perspektif perempuan? Bahkan nuzulul Quran bukannya peristiwa yang umum ya dan netral. Jadi gak perlu juga kali pakai perspektif perempuan segala. Enggak ya. Sejarah itu memang bersifat objektif, tapi tidak demikian dengan narasi sejarah. Nuzulul Quran tentu peristiwa yang bersifat umum dan juga netral. Tapi terkadang narasi sejarah, baik yang tertulis di buku-buku maupun yang terdengar di mimbar-mimbar agama, gak semuanya netral. Semua tergantung pada penulis dan juga tergantung para dai. Ada banyak sekali kisah perempuan hebat dalam proses turunnya Al-Quran. Kisah turunnya Al-Quran bahkan diawali dengan peran heroik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Begitupun sejarah penulisan mushaf. Mushaf Al-Quran ini ditandai dengan peran signifikan dari Sayyidah Hafsah, sehingga mushaf Al-Quran terlengkap pertama kali juga diabadikan dengan nama Sayyidah Hafsah. Kisah-kisah perempuan selama masa turunnya Al-Quran juga luar biasa. Ada Sayyidah Fatimah binti Khattab. Dia adalah adik perempuan sahabat Umar bin Khattab yang lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dan membuat kakaknya ini, Khalifah Umar, murka saat ketahuan bahwa adiknya masuk Islam. Namun Umar justru kemudian berbalik masuk Islam saat sang adik membacakan ayat-ayat dalam surat Thaha. Sejarah turunnya Al-Quran juga ditaburi dengan peran-peran penting perempuan, baik secara personal maupun kolektif. Bahkan tidak sebatas perempuan-perempuan yang tersohor seperti Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah, tetapi banyak juga perempuan-perempuan yang sangat biasa yang juga berperan penting dalam peristiwa yang direspons oleh ayat Al-Quran. Dalam buku Perempuan Menggugat, Al-Quran Menjawab, karya Laila Fitri mencatat sejumlah nama mereka. Ada Ramlah binti Abu Sufyan, Asma binti Abu Bakar, Hamnah binti Sufyan, Nusaibah binti Ka'ab, Maimunah binti Haris, ada Ummu Salamah, ada Zainab binti Jahsy, Masikah, Umrah bin Hazm, Kabishah binti Ma'an, Asma binti Marsad, Ummu Kulsum binti Uqbah, ada Raithah binti Amr, Hafsah binti Umar, Haulah binti Sa'labah, Aisyah binti Abi Bakar, Saudah binti Zam'ah, Ummu Syuraik, dan juga Fatimah binti Muhammad. Perempuan secara kolektif juga berperan dalam peristiwa yang melatari turunnya beberapa ayat Al-Quran. Keresahan perempuan karena tradisi pemukulan istri yang dilakukan oleh suami Habibah, kemudian tradisi menjadikan perempuan sebagai harta warisan, kesedihan mereka karena tidak disertakan dalam baiat, dan juga kegelisahan mereka karena tidak disapa secara langsung oleh Al-Quran adalah kisah sebagiannya. Peristiwa-peristiwa ini menjadi teladan penting dari Al-Quran untuk mendengar suara perempuan secara langsung dalam memutuskan persoalan. Inilah salah satu basic dalam konsep keadilan hakiki perempuan, yakni mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun secara sosial. Saya belajar banyak tentang keadilan hakiki perempuan dari Bu Nyai Nur Rofiah, kemudian dari Buya Husain Muhammad, dari Yai Fakih, dari Bu Nyai Badriah Fayumi, Ibu Lis, dan para ulama perempuan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Perempuan juga harus dinarasikan dalam ayat-ayat Al-Quran, baik sebagai sosok, sebagai isu, maupun sebagai perspektif. 3 dimensi perempuan ini sama-sama mendapatkan perhatian besar dalam Al-Quran. Ada beberapa nama maupun ciri-ciri kuat sosok perempuan yang disebutkan langsung dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Ibu Hawa, kemudian istri Nuh alaihissalam, istri dan juga anak-anak perempuan Nabiullah Lut alaihissalam, ada Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar alaihimassalam, Zulaihah, dan perempuan-perempuan yang menjadi circle pergaulannya. Ibu, saudara perempuan dan juga istri Nabi Musa alaihissalam, Ratu Bilqis, ada istri Imran, ada Sayyidah Maryam.
istri-istri dan anak perempuan Nabi Muhammad, istri Abu Lahab, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dikisahkan dalam Al-Quran. Isu-isu perempuan ini juga banyak sekali direspons dalam Al-Quran. Misalkan isu yang terkait dengan pengalaman biologis khas perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan juga menyusui. Begitupun juga pengalaman khas secara sosial seperti bagian waris, nilai kesaksian, perkawinan, dan masih banyak sekali isu-isu sosial perempuan, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan perempuan sebagai perspektif juga tak kalah banyak. Beberapa di antaranya adalah ayat tentang zihar dan ayat tentang budak-budak perempuan yang dipaksa melacurkan diri padahal mereka ingin menjaga kesuciannya. Ayat-ayat tentang perempuan ini tidak hanya terdapat dalam surah An-Nisa yang secara literal bermakna perempuan, tetapi juga bertebaran di surat-surat lainnya. Begitupun nama surat dalam Al-Quran, yang mana mengabadikan perempuan juga, tidak hanya surah An-Nisa, melainkan juga ada surah Maryam dan juga surah Al-Mujadilah. Membahas tentang perempuan dalam Al-Quran memang sangat luas dan tidak ada habisnya. Kekaguman kita menjadi bertambah-tambah terhadap Islam. Syukur kita pun juga bertambah sebagai perempuan ketika mengkaji tentang Al-Quran. Jika perempuan mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dalam Al-Quran dan diantaranya menjadi sebab dari peristiwa nuzulul Quran sejak abad ke-7 Masehi, maka di abad ini jangan sampai kita mundur dari cita-cita Al-Quran. Jangan menyebarluaskan narasi atas nama Al-Quran dan dalil agama yang melemahkan peran-peran perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.